Sejenis punggungan yang tenang berdiri tepat di timur Yerusalem. Selama ribuan tahun, tempat ini telah menyaksikan sejarah yang terungkap. Sekarang, retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Beberapa mengatakan ini sudah tertulis sejak lama. Yang lain mengatakan ini hanyalah pergerakan bumi seperti biasanya. Tetapi pertanyaan tetap ada. Apakah sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi di bawah Gunung Zaitun? Gunung Zaitun menanjak perlahan di atas sisi timur Yerusalem. Dari lerengnya, Anda dapat melihat tembok kota tua, jalan kuno, dan garis-garis sejarah yang diam-diam membentang kembali ribuan tahun. Ini bukan sekadar bukit. Tempat ini adalah tempat di mana memori dan kepercayaan bertemu dengan dunia fisik. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul laporan tentang retakan yang terbentuk di sepanjang bagian punggungan. Ini bukan pecahan besar yang memecah tanah dalam semalam. Mereka adalah perubahan kecil yang berlangsung lebih lambat. Pergeseran halus di tanah. Garis-garis tipis yang muncul, lalu semakin melebar seiring waktu. Bagi pengamat biasa, mereka mungkin terlihat tidak penting. Tetapi di sini, tidak ada yang pernah hanya tanah biasa. Warga setempat pertama kali menyadari perubahan ini saat berjalan rutin dan berkunjung harian. Jalur yang dulu terasa kokoh kini menunjukkan tepi yang tidak rata. Batu bergeser sedikit di bawah kaki. Di beberapa area, tembok penahan mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Insinyur pun dipanggil. Survei dilakukan. Pengukuran dicatat. Awalnya, penjelasan tampak sederhana. Pergerakan tanah. Erosi. Perubahan iklim musiman. Ini umum terjadi di wilayah bergunung. Teratama di daerah di mana lapisan batu dan tanah telah dibentuk oleh tekanan alami selama berabad-abad. Tetapi seiring semakin banyak data yang masuk, pola tersebut menjadi semakin sulit diabaikan. Retakan itu bukan acak. Mereka mengikuti garis halus di bawah permukaan. Garis-garis yang mengisyaratkan struktur yang lebih dalam. Sistem patahan lama. Titik-titik tekanan geologi kuno. Fitur-fitur ini tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka diam-diam ada dalam waktu yang lama, hanya menunjukkan diri ketika tekanan meningkat atau kondisi berubah. Para ahli mulai meneliti lebih dekat. Pemindaian bawah tanah digunakan untuk memetakan apa yang tidak terlihat. Hasilnya menunjukkan adanya sedikit pemisahan di lapisan-lapisan bawah tanah. Tidak dramatis. Tidak berbahaya dalam arti langsung. Tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa tanah sedang melakukan penyesuaian perlahan. Jenis pergerakan ini tidak asing di daerah dengan sejarah geologi yang panjang. Tanah di sekitar Yerusalem berada dekat dengan sistem batas tektonik yang kompleks. Seiring waktu, kekuatan ini membentuk permukaan dengan cara yang sering tidak terlihat sampai saat mereka tidak. Namun, sesuatu di lokasi ini membuat temuan tersebut berbeda. Gunung Zaitun bukan sekedar tanah biasa. Tempat ini telah tertulis, dipelajari, dan dihormati selama berabad-abad. Setiap perubahan fisik memiliki bobot yang melampaui sains. Setiap retakan, sekecil apapun, menarik perhatian jauh melampaui daerah lokal. Pengunjung mulai bertanya-tanya. Foto-foto menyebar daring. Beberapa gambar membuat retakan tampak lebih besar dari kenyataannya. Yang lain menampilkan pola erosi biasa, tetapi diframing sedemikian rupa sehingga terdengar sesuatu yang lebih dramatis. Cerita mulai berkembang. Ilmuwan mendesak hati-hati. Mereka menjelaskan bahwa pergerakan tanah memerlukan waktu. Bahwa retakan kecil adalah bagian dari proses alami. Bahwa tidak ada bukti perubahan mendadak atau bencana. Tetapi suara mereka sering sulit bersaing dengan kecepatan spekulasi. Karena di sini, di punggungan ini, tanah tidak pernah hanya tanah. Dan saat semakin banyak mata tertuju pada pergeseran yang tenang ini, satu pertanyaan mulai terbentuk di bawah permukaan. Apa jika retakan ini bukan sekadar tentang geologi? Apa jadinya jika mereka terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih tua? Jauh sebelum instrumen modern mengukur bumi, kata-kata sudah tertulis tentang tempat ini. Dalam Alkitab, Kitab Zakaria menggambarkan sebuah momen yang telah menarik perhatian selama berabad-abad.
Ia berbicara tentang saat ketika Gunung Zaitun akan pecah menjadi dua, membentuk lembah yang mengalir dari timur ke barat. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar garis teks. Ini adalah peristiwa masa depan. Sebuah tanda yang terkait erat dengan kedatangan Yesus Kristus. Gagasan ini telah dibahas dalam khotbah, dipelajari oleh cendekiawan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, dengan laporan munculnya retakan di gunung, beberapa percaya mereka menyaksikan tahap awal dari nubuat tersebut. Tetapi hubungannya tidaklah sederhana. Teks kuno menggambarkan sebuah peristiwa yang tiba-tiba dan dramatis. Sebuah pembagian tanah yang jelas. Sebuah transformasi yang tidak bisa diabaikan. Yang diamati hari ini sangat berbeda. Retakan ini lambat. Bertahap. Diaker dalam sentimeter, bukan mil. Namun, pikiran manusia sering mencari pola. Ketika sebuah tempat sudah memiliki makna yang dalam, bahkan perubahan kecil pun bisa terasa signifikan. Gambar retakan sempit mulai membawa bobot simbolis. Sebuah garis di tanah menjadi tanda yang mungkin. Proses alami menjadi sesuatu yang lebih. Pemimpin agama merespons dengan berbagai cara. Beberapa menenangkan. Mereka mengingatkan bahwa interpretasi membutuhkan kehati-hatian. Bahwa tidak setiap peristiwa fisik cocok dengan ramalan spiritual. Yang lain lebih terbuka terhadap gagasan bahwa perubahan ini mungkin menyimpan makna yang lebih dalam. Dalam pertemuan diam-diam dan diskusi publik, pertanyaan yang sama terus diulang. Bisakah ini menjadi awal? Sejarawan masuk dengan perspektif berbeda. Mereka menunjukkan bahwa referensi tentang Gunung Zaitun telah dipelajari selama berabad-abad. Banyak interpretasi yang ada. Beberapa melihat nubuat ini sebagai simbolis daripada fisik. Yang lain percaya itu merujuk pada peristiwa yang sudah berlalu. Bahasa itu sendiri memberi ruang untuk perdebatan. Tetapi, waktu menarik perhatian. Di era di mana informasi bergerak cepat, setiap gambar, setiap laporan, mencapai audiens global dalam hitungan menit. Retakan di tanah di Yerusalem bukan lagi detail lokal. Ia menjadi momen bersama. Dilihat, dibahas, dan diinterpretasi oleh jutaan orang. Ini menciptakan tekanan yang unik. Karena kepercayaan dan pengamatan mulai saling melengkapi. Seorang ilmuwan mungkin melihat lapisan tanah bergeser di bawah tekanan. Seorang yang beriman mungkin melihat pesan yang terungkap secara langsung. Keduanya melihat tanah yang sama. Tetapi mereka tidak melihat cerita yang sama. Dan perbedaan itu sangat penting. Ia membentuk bagaimana orang bereaksi. Mempengaruhi apa yang mereka harapkan akan terjadi selanjutnya. Bahkan mengubah bagaimana peristiwa di masa depan akan dipahami, apapun bentuknya. Sementara itu, retakan tetap ada. Mereka tidak tumbuh dengan cepat. Mereka tidak memberitahu diri mereka sendiri. Mereka diam-diam duduk di permukaan, sementara di bawahnya, pertanyaan terus membangun. Dan saat pertanyaan-pertanyaan itu menyebar melampaui wilayah tersebut, satu gagasan mulai menguat. Jika kata-kata ini tertulis sejak lama, dan tempat ini disebutkan dengan jelas. Lalu mengapa rasanya seperti sesuatu sedang perlahan menyelaraskan diri? Jika Anda menghargai investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Untuk memahami apa yang terjadi di permukaan, Anda harus melihat jauh ke dalam. Jauh di bawah retakan yang terlihat, tanah di sekitar Yerusalem adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar. Sebuah sistem yang bergerak perlahan. Tetapi tidak pernah benar-benar berhenti. Daerah ini berada dekat dengan transformasi Laut Mati, sebuah garis patahan panjang yang membentang dari Laut Merah ke arah Turki. Ini menandai batas antara dua lempeng tektonik besar. Lempeng Afrika di satu sisi. Lempeng Arab di sisi lainnya. Lempeng-lempeng ini tidak bertabrakan secara langsung. Mereka bergeser melewati satu sama lain. Sangat lambat. Kadang hanya beberapa milimeter setiap tahun. Tetapi seiring waktu, pergerakan itu membangun tekanan. Ketegangan terkumpul di lapisan batu di bawah permukaan. Sebagian besar waktu, tekanan dilepaskan dalam penyesuaian kecil yang hampir tak terlihat.
Pergeseran kecil yang tidak dirasakan siapapun. Tanpa guncangan tiba-tiba. Tanpa peringatan yang jelas. Hanya perubahan tenang. Gunung Zaitun berada cukup dekat dengan sistem ini untuk merasakan pengaruhnya. Tidak langsung di jalur patahan utama, tetapi dalam daerah yang dibentuk oleh keberadaannya. Tanah di sini tersusun dari batu kapur berlapis, kapur tulang, dan sedimen yang lebih lembut. Material-material ini merespons tekanan secara berbeda. Beberapa lapisan tetap kokoh. Yang lain bergeser lebih mudah. Ketika tekanan terbentuk tidak merata, menciptakan ketegangan antara lapisan-lapisan ini. Seiring waktu, ketegangan itu menemukan pelepasan. Tidak selalu melalui gempa bumi. Kadang melalui deformasi perlahan. Jenis yang membentuk retakan di permukaan. Insinyur yang mempelajari daerah ini memperhatikan pola dalam pembentukan retakan. Mereka sering mengikuti garis-garis lama yang tersembunyi di bawah tanah. Kelemahan kuno di batuan. Tempat di mana bumi pernah bergeser sebelumnya, meskipun tidak pernah dicatat secara resmi. Air juga berperan. Hujan meresap ke tanah, melemahkan beberapa lapisan tertentu. Selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, ini melemahkan struktur di bawah jalur dan tembok. Ketika digabungkan dengan tekanan tektonik alami, hasilnya adalah pemisahan perlahan. Gambar kecil yang semakin melebar seiring waktu. Perkembangan kota menambah lapisan kompleksitas lain. Yerusalem berkembang selama berabad-abad. Jalan, bangunan, dan infrastruktur memberi beban pada tanah. Di beberapa area, penggalian mengubah distribusi tekanan di bawah tanah. Bahkan perubahan kecil dapat mempengaruhi bagaimana dan di mana retakan muncul. Tidak ada yang aneh dari sudut pandang geologi. Proses serupa terjadi di banyak bagian dunia. Tetapi di sini, setiap detail diperiksa lebih dekat. Karena tanah ini tidak hanya dipelajari. Ia diawasi. Sistem pemantauan seismik terus melacak pergerakan di seluruh daerah ini. Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda pergeseran besar yang membangun di bawah Gunung Zaitun. Tidak ada indikasi pecahnya tanah secara mendadak. Data menunjukkan proses yang lambat dan stabil. Jenis yang berlangsung selama dekade, bahkan abad. Namun, tanah tidak menjelaskan semuanya yang dirasakan orang. Karena sementara ilmu menjelaskan bagaimana bumi bergerak, itu tidak menjawab mengapa pergerakan ini menarik begitu banyak perhatian. Jawaban itu terletak di luar lapisan batuan. Ia hidup dalam sejarah. Dalam kepercayaan. Dalam harapan. Semakin dalam Anda masuk ke dalam ilmu pengetahuan, semakin jelas satu hal. Bumi di bawah Yerusalem aktif, tetapi tidak secara dramatis atau langsung. Tetapi, keberadaan kekuatan ini menimbulkan pertanyaan yang tenang. Jika tanah selalu bergerak perlahan dan diam-diam, lalu mengapa perubahan ini, saat ini, terasa berbeda? Jika Anda menghargai investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Perubahan di Gunung Zaitun kecil dari segi fisik, tetapi reaksi terhadapnya tidak. Di seluruh dunia, orang-orang memperhatikan dengan cermat. Bukan karena retakan besar, tetapi karena apa yang mungkin mereka wakili. Bagi banyak orang beriman, tempat ini sudah memiliki makna yang dalam. Ia terkait dengan momen-momen penting dalam kehidupan Yesus Kristus. Ia juga terkait dengan harapan tentang masa depan. Pengajaran yang berbicara tentang kedatangan kembali, penghakiman, dan perubahan. Ketika laporan tentang pergerakan tanah mulai menyebar, mereka tidak tinggal di kalangan ilmiah saja. Mereka menyebar cepat melalui platform daring, komunitas agama, dan kelompok diskusi. Gambar-gambar dibagikan tanpa konteks. Klip pendek menampilkan retakan sempit, kadang digambarkan sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam lingkungan ini, interpretasi menjadi sangat berpengaruh. Sebuah retakan kecil bisa dilihat sebagai proses alami, atau bisa dianggap sebagai sinyal. Perbedaannya tergantung pada apa yang sudah diyakini seseorang. Dan begitu sebuah gagasan mulai berkembang, ia menyebar. Beberapa suara mendesak kehati-hatian. Mereka menunjukkan bahwa klaim serupa pernah muncul sebelumnya.
Saat di mana peristiwa alam dikaitkan dengan nubuat, tetapi waktu berlalu tanpa hasil yang diharapkan. Suara-suara ini menekankan kesabaran. Membaca teks dan bukti secara hati-hati. Yang lain merasakan rasa urgensi yang semakin meningkat. Mereka melihat pola tidak hanya di tanah, tetapi dalam peristiwa global. Ketegangan politik, perubahan lingkungan, Perubahan social. bagi mereka, retakan di gunung bukanlah kejadian terisolasi. Mereka adalah bagian dari gambaran besar yang tampaknya sedang terbentuk. Disinilah iman dan ketakutan mulai saling bertumpuk. Karena kepercayaan bisa membawa ketenangan, tetapi juga bisa menimbulkan pertanyaan yang tanpa jawaban pasti. Apa yang harus dilakukan jika mereka percaya bahwa peristiwa besar sedang mendekat? Bagaimana mereka harus bersiap? Dan apa yang dianggap bukti nyata? Para cendekiawan agama sering masuk ke ruang ini dengan respons yang berhati-hati. Mereka mengingatkan bahwa interpretasi selalu kompleks. Bahwa teks kuno menggunakan bahasa yang bisa simbolis, berlapis, dan terbuka untuk berbagai makna. Mereka juga menekankan bahwa tidak setiap peristiwa memiliki bobot nubuat. Sementara itu, ilmuwan melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka mengumpulkan data. Mereka memantau perubahan. Mereka menerbitkan temuan yang menjelaskan proses secara jelas. Tetapi barisa mereka hati-hati. Mereka menghindari kepastian yang tidak ada. Mereka fokus pada apa yang bisa diukur, bukan apa yang bisa diyakini. Ini menciptakan sebuah celah. Di satu sisi, ada data. Di sisi lain, ada harapan. Dan di tengahnya, ada rakyat. Orang-orang yang mencoba memahami apa yang mereka lihat. Mencoba memutuskan suara mana yang dipercaya. Ada yang mengandalkan para ahli. Ada yang mengandalkan tradisi. Banyak yang mencari kejelasan di antara keduanya. Hasilnya adalah semakin meningkatnya perhatian yang fokus pada satu tempat. Bukan karena tanahnya retak atau pecah, tetapi karena makna sedang dibangun di sekitarnya. Dan saat makna itu tumbuh, begitu pula intensitas pertanyaan. Jika ini bukanlah tanda seperti yang diyakini banyak orang, lalu mengapa rasanya begitu penting bagi banyak orang saat ini? Pada akhirnya, pertanyaan kembali ke tanah itu sendiri. Gunung Zaitun tetap di tempatnya. Diam. Tinggi. Mengawasi Yerusalem seperti ribuan tahun lalu. Retakan itu masih ada. Terukur. Dipelajari. Nyata, tetapi tidak dramatis. Ilmu pengetahuan menawarkan jalan yang jelas untuk penjelasan. Tanah adalah bagian dari sistem yang hidup. Transformasi laut mati yang dekat melanjutkan pergerakannya yang lambat. Lapisan batu merespons tekanan. Air melemahkan tanah. Waktu melakukan sisanya. Setiap faktor menambah satu bagian kecil dari proses ini. Tidak ada data yang menunjukkan pecahnya tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda gunung akan terbagi dalam satu momen. Tidak ada bukti transformasi cepat yang cocok dengan deskripsi dramatis dalam teks kuno. Tetapi, ilmu tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan orang. Karena ini bukan hanya tentang apa yang sedang terjadi. Ini tentang apa artinya. Bagi beberapa orang, jawabannya sederhana. Retakan itu alami. Mereka sesuai dengan pola yang diketahui. Mereka memerlukan pemantauan. Bukan kepanikan. Seiring waktu, mereka mungkin melebar sedikit, atau tetap stabil. Bagaimanapun, mereka tetap bagian dari kisah geologi yang panjang. Bagi yang lain, maknanya melampaui penggukuran. Mereka melihat waktu. Lokasi. Konteks. Mereka melihat tempat yang disebutkan dalam nubuat, menunjukkan perubahan fisik di dunia yang sudah penuh ketidakpastian. Bagi mereka, bahkan pergeseran kecil pun memiliki bobot. Bukan sebagai bukti, tetapi sebagai tanda yang mungkin. Di antara pandangan ini, ada ketegangan. Bukan konflik langsung, tetapi perpecahan diam-diam dalam interpretasi. Satu sisi mengandalkan data. Sisi lain mengandalkan kepercayaan. Keduanya dibentuk oleh sejarah. Keduanya dipengaruhi oleh saat ini. Dan keduanya memandang gunung yang sama. Seiring waktu, tanah akan terus bergerak. Perlahan.
hampir tanpa suara. Retakan mungkin berubah. Retakan baru bisa terbentuk. Retakan lama bisa memudar. Setiap pergeseran akan menambah lapisan lain dalam cerita, tetapi bukan jawaban akhir. Karena pertanyaan yang lebih dalam bukan tentang bumi saja, tapi tentang bagaimana manusia memahami perubahan. Sepanjang sejarah orang mencari tanda. Di langit. Di tanah. Dalam peristiwa yang tampak berbeda dari yang biasa. Kadang tanda itu membawa penemuan nyata. Kadang mencerminkan ketakutan atau harapan yang lebih dalam. Gunung Zaitun berada di pusat pola itu. Sebuah tempat di mana realitas fisik dan makna manusia bertemu. Saat ini, bukti menunjukkan penyebab alami. Proses geologi lambat yang membentuk daerah ini selama jutaan tahun. Tidak ada peristiwa mendadak yang sedang terjadi di bawah permukaan. Tidak ada transformasi segera yang terlihat di depan mata. Namun, perhatian tetap ada. Karena bahkan saat tanah stabil, pertanyaan tidaklah hilang. Apakah ini hanya momen lain dalam siklus alami yang panjang? Atau bagian dari sesuatu yang masih coba dipahami manusia? Jawaban untuk saat ini tetap terbuka. Dan mungkin, itulah yang membuat dunia terus memperhatikan.